Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Syamsuddin Sirah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Entrepreneurship. Saya Sabila Rafiqah Fitriani dengan NIM 18060101005. Kali ini akan mereview yaitu bagian ke-13 dari buku Entrepreneurship karya Howard Frederick, Alan O'Carroll, dan Daniel F. Kuratko. Jadi dalam bagian ini dijelaskan tentang tantangan hukum dan regulasi bagi kewirausahaan. Bagi saya, bagian ini adalah salah satu bagian yang sangat penting dan sangat mendetail, mengingatkan kepada kita bahwa untuk menjadi seorang wirausahawan sukses ternyata tidak hanya sebatas bagaimana pintar mengelola satu bisnis ataupun memasarkannya. Namun satu hal yang terpenting juga adalah memperhatikan sikap serta tutur kata yang disampaikan oleh wirausahawan tersebut. Ya, jadi di bagian pertama di sini subtemanya adalah watch what you say. Jadi perhatikan apa yang kamu katakan, karena dengan perkembangan teknologi semua orang sekarang bisa mengakses, bisa juga mempublikasi segala tindakan maupun kegiatan yang kita lakukan, sehingga apabila seorang wirausahawan itu mungkin memiliki salah kata ataupun kesalahan yang kadang tidak bisa ditoleransi seperti itu. Hal ini bisa jadi memberikan musibah bagi suatu perusahaan karena bisa mencoreng nama baik sehingga tingkat kepercayaan customer itu menjadi berkurang. Inilah yang menyebabkan terkadang bisnis itu pun menjadi gulung tikar seperti itu. Lalu yang kedua, untuk menjalankan suatu bisnis yaitu yang harus diperhatikan juga adalah bagaimana menentukan merek dagang dari produk yang akan ditawarkan, baik itu barang maupun layanan. Nah, jadi dengan memiliki merek dagang, dengan mendaftarkannya, tentu seorang wirausahawan itu bisa mendapatkan minimal 3 keuntungan, ya. Yang pertama adalah pemasarannya bisa lebih mudah. Kenapa? Karena pemberitahuan tentang merek dagang kita itu dilakukan secara nasional. Kemudian yang kedua, tidak bisa disangkal oleh siapapun dalam beberapa kurun waktu yang memang sudah diberikan oleh pemerintah. Jadi sulit apabila ada yang menyalahgunakan produk tersebut dengan nama yang memang sudah terdaftar secara nasional. Lalu yang ketiga adalah mendapatkan perlindungan apabila ada pengimpor dari barang maupun layanan tersebut. Nah, untuk bisa menentukan merek dagang tersebut tentu tidak bisa asal-asalan, ya. Kita juga harus menempuh beberapa tahapan, misalnya dengan kita konsultasikan terlebih dahulu kepada ahli. Apakah dengan merek dagang tersebut kira-kira minat konsumen itu akan semakin tinggi atau tidak? Karena ada beberapa nama yang memang jika disebut ataupun dengan nama tersebut bisa semakin menyulitkan dan sangat asing terdengar di konsumen. Seperti misalnya dengan terlalu banyak menyingkat atau dengan menggunakan nama yang sulit untuk disebut dan sulit untuk diingat oleh konsumen. Biasanya seperti itu. Lalu juga kita melakukan penelitian apakah nama ini sudah dipakai atau tidak, supaya tidak ada unsur pembajakan nama kah dan sebagainya. Nah, dengan mengetahui merek dagang tersebut, tentu kita pun bisa lebih pede, lebih percaya diri gitu dengan produk ataupun layanan yang akan kita tawarkan. Baik, teman-teman sekalian, jadi dengan perkembangan teknologi serta
sangat ketatnya persaingan di bidang ekonomi pada zaman ini, tentu setiap orang berpikir bagaimana untuk bisa mendapatkan uang, mendapatkan keuntungan yang besar dengan modal yang kecil. Nah, jika kita melihat bahwa setiap tahun selalu ada peningkatan pada karyawan atau lamaran kerja pada setiap perusahaan seperti itu. Nah, dalam bagian buku ini diterangkan bagaimana cara untuk bisa menjadi seorang wirausahawan atau menjadi seorang pebisnis dengan modal yang sedikit dan keuntungan yang banyak, yaitu salah satunya dengan melakukan bisnis tunggal. Nah, bisnis tunggal ini seperti namanya, yaitu bisnis yang memang hanya dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang tanpa terlibat dalam satu perusahaan. Nah, dengan melakukan bisnis tunggal ini, setiap orang bisa menjadi seorang wirausahawan. Karena sangat mudah dan tidak serumit sebagaimana struktur yang ada di perusahaan. Nah, apabila kita melakukan bisnis ini, kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan, di antaranya yaitu struktur usahanya itu bisa lebih mudah dan murah karena hanya melibatkan beberapa orang saja. Dan apabila nanti sudah terlihat laba atau keuntungan dari usaha tersebut, tidak ada pembagian laba kepada banyak orang. Terlebih jika kita melakukannya hanya dengan sendiri saja, maka kita tidak perlu membagi keuntungan atau laba dari usaha tersebut. Kemudian dengan bisnis ini juga kita terbebas dari tanggungan pajak yang biasa ditetapkan bagi beberapa perusahaan. Nah, akan tetapi tentu di setiap kelebihan ada kekurangan. Nah, apabila kita menjalankan bisnis ini, di situ ada beberapa risiko yang harus kita terima. Di antaranya ada kesempitan atau ada kekurangan waktu untuk melakukan aktivitas yang lain, karena usaha tersebut tidak bisa digantikan oleh orang lain, karena hanya kita yang bisa menjalankannya, sehingga banyak waktu yang harus terbuang, harus disisakan hanya untuk bisnis ini. Nah, kemudian yang kedua, apabila kita melakukan bisnis tersebut dan terpaksa di sana harus melakukan utang, maka semuanya pun kita harus yang menanggung sendiri. Nah, seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.